Selamat siang semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas PSAK 16 tentang aset tetap. Bisa di next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jennifer Christina. Lalu ada dua teman saya, yaitu Fitania dan Andi. Next. Aset tetap ini mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk properti, plant, dan equipment, yang biasa kita kenal sebagai PPE. Sebelumnya, saya akan mendefinisikan dulu apa itu aset tetap. Jadi menurut PSAK 16 paragraf 6, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif, dan aset tetap ini diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Lalu ciri-ciri aset tetap itu yang pertama ada bersifat jangka panjang. Bersifat jangka panjang ini tuh artinya aset tersebut digunakan selama lebih dari satu tahun atau satu periode. Kemudian memiliki wujud. Wujud yang dimaksudkan ini adalah wujud fisik yang dapat kita lihat dan juga kita sentuh, contohnya kayak building. Terus selanjutnya ada dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kondisi normal perusahaan. PSAK 16 ini tuh tidak berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang. Next. Aset tetap ini merupakan komponen signifikan dalam Statement of Financial Position. Aset tetap ini tuh juga bersifat tangible, terus masa manfaatnya itu jangka panjang, atau lebih dari 1 tahun, lalu digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Terus pembenahannya itu, depresiasi. Contohnya itu ada land, building sih seperti gedung kantor, gedung, pabrik, juga land improvement. Terus ada equipment juga seperti mesin dan peralatan kantor lainnya. Lalu juga ada kendaraan atau vehicle. Next. Pengakuan aset tetap. Jadi kalau menurut PSAK 16 paragraf 7, biaya perolehan aset tetap ini tuh diakui sebagai aset jika, mmm, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Itu artinya ada kemungkinan besar atau potensi akan adanya manfaat atau nilai tambah ekonomi di masa depan yang masuk ke perusahaan terkait dengan aset tersebut. Lalu kedua itu ada kemudian biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Nah, di sini tidak membedakan kriteria pengakuan pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Jadi biaya perolehan aset tetap ini pada umumnya itu, dimaksudkan dengan biaya setelah perolehan awal. Next. Biaya setelah perolehan awal. Jadi itu yang pertama contohnya ada biaya pemeliharaan dan perbaikan seperti perawatan suku cadang. Biaya ini diakui sebagai beban di laporan laba rugi periode berjalan. Eee, jadi kita masukkan ke dalam nilai aset tetap itu karena kita nggak bisa masukkan itu ke dalam nilai aset tetap karena sudah dipakai asetnya. Lalu ada pergantian aset menambah aset. Menambah aset tetap. Jika memenuhi kriteria aset tetap dan komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Jadi komponen yang diganti atau komponen yang dibuang itu tuh udah nggak dipakai lagi dan tidak dicatat lagi sebagai aset tetap. Terus ada inspeksi yang signifikan diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu dihentikan pencatatannya. Next. Lalu selanjutnya ada pengukuran aset tetap. Aset tetap ini, memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehannya. Komponen biaya perolehan itu sendiri itu ada pertama harga perolehannya, itu termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Lalu yang kedua ada biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tersebut siap digunakan. Ketiga itu ada estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban atas biaya ini tuh timbul ketika, aset tetap diperoleh, lalu saat penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan. Next.
Biaya atribusi langsung, itu contohnya pertama ada biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap. Lalu ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Ketiga, ada biaya penanganan dan penyerahan awal, ada biaya instalasi dan perakitan. Lalu yang kelima, ada biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Yang terakhir itu ada fee profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Vita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan, yang bukan komponen biaya yang tadi teman saya udah jelaskan itu yang termasuk komponen biayanya. Nah, ini ada beberapa, komponen biaya yang saya maksud di sini adalah yang berkaitan dengan berbagai, aspek dalam pengembangan dan juga ekspansi bisnis. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada biaya pembukaan fasilitas baru. Nah, maksudnya di sini itu yang mencakup semua biaya yang terkait dengan pembangunan ataupun penyewaan, peralatan dan juga persiapan fasilitas baru untuk, operasinya. Lalu yang kedua ada biaya pengenalan produk, di mana ini itu adalah biaya yang berkaitan dengan pengembangan, terus pemesanan, lalu, peluncuran produk baru yang, akan kita pasarkan. Nah, yang ketiga ada biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru maupun, termasuk biaya relatif, pelatihan staf. Nah, ini tuh, dimaksud ini mencakup biaya untuk, mendirikan operasi bisnis di lokasi baru dan pelatihan staf. Biaya di sini bisa termasuk kayak sewa, utilitas, ataupun gaji dan bisa pelatihan karyawan. Lalu ada administrasi dan overhead umum. Nah, ini adalah biaya yang berkaitan dengan pengeluaran sehari-hari. Nah, selanjutnya ada biaya saat alat belum beroperasi penuh. Nah, ini juga biaya yang terjadi selama periode ketika peralatan ataupun fasilitas belum beroperasi dengan, kapasitas yang penuh. Lalu ada kerugian awal operasi. Nah, ini itu adalah biaya yang kita keluarkan terkait dengan memindahkan operasi bisnis ke lokasi baru. Lalu ada biaya relokasi dan, reorganisasi operasi entitas. Nah, ini itu adalah operasi entitas ini biasanya yang terkait dengan, memindahkan operasi bisnis ke lokasi yang baru juga. Oke, selanjutnya ada hasil dari aset sebelum dimanfaatkan atau hasil dari parkir dari lahan yang belum kita gunakan. Nah, ini itu adalah, biaya atau pendapatan yang kita peroleh dari aset yang belum digunakan untuk tujuan utamanya. Misalnya itu kayak pendapatan sewa dari lahan yang belum kita kembangkan. Lalu yang terakhir ada laba internal jika misalnya aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Nah, ini adalah laba internal ini berkaitan dengan keuntungan yang kita peroleh dari penggunaan aset. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa perolehan, yang pertama itu ada perolehan kita dari gedung. Nah, semua biaya yang terkait dengan akuisisi ataupun konstruksi. Yang pertama itu ada material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, biaya bunga, kalau misalnya kita membangun sendiri. Lalu ada harga beli, bangunan dan juga pengurusan hak perolehan bangunan. Lalu ada fee profesional, di mana fee profesional ini adalah biaya operasional yang kita keluarkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebuah bisnis kita. Dan yang terakhir itu ada izin pendirian bangunan. Next. Nah, sekarang kita akan, dapat perolehan dari tanah. Nah, semua biaya yang terkait dengan, ini juga semua biaya yang terkait dengan akuisisi dan penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang pertama kayak misalnya harga beli, lalu ada biaya pengurusan hak tanah, contohnya itu kayak sertifikat, pajak, BPHTB, dan juga biaya notaris dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada biaya untuk perataan tanah, penghancuran bangunan, dan yang tidak, kita perlukan. Next. Nah, di sini juga kita dapat perolehan dari peralatan, di mana peralatan dapat, meliputi beberapa ya, kayak mesin, kendaraan, peralatan kantor, peralatan pabrik, dan juga peralatan lain. Nah, biaya, yang kita peroleh, meliputi beberapa kayak harga beli, lalu pajak atau bea yang tidak dapat kita kreditkan, lalu ada biaya transportasi, biaya asuransi selama pengiriman barang, dan juga biaya instalasi. Biaya penyiapan tempat untuk melakukan instalasi, lalu kita dapat biaya untuk pengetesan peralatan. Next.
Perolehan aset yang dibangun sendiri. Nah, tadi kan kalau misalnya perolehan aset yang dibangun sendiri ini, biaya yang kita keluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Seperti kayak material dan juga tenaga kerja, lalu ada overhead. Biaya overhead ini biaya variabel dan juga porsi dari fixed overhead yang terkait langsung dengan pembangunan aset. Dan biaya bunga selama proses pembangunan. Next. Nah, di sini ada, bagaimana cara kita pengukuran biaya perolehan. Itu ada beberapa, saya akan bahas satu per satu. Yang pertama ada diskon. Nah, diskon ini harus kita kurangkan dari harga perolehan aset. Lalu ada pembayaran ditangguhkan, di mana aset yang dibeli dengan pembayaran kita tangguhkan dinilai setara nilai tunainya. Perbedaan nilai tunai dengan pembayaran diakui sebagai beban bunga. Dan juga ada pertukaran aset, di mana kita menggunakan nilai wajar kecuali tidak ada substansi ekonomi ataupun tidak ada nilai wajar yang andal. Dan selanjutnya ada pembelian dengan lump sum, di mana ini kita alokasikan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset dengan dasar nilai wajar aset, atau jika misalnya asetnya diklasikan atau memiliki masa manfaat yang berbeda. Next. Selanjutnya ada penerbitan saham, di mana ini menggunakan dasar nilai wajar dari saham sebagai indikator nilai wajar aset jika misalnya nilai saham dapat diandalkan. Nah, yang pertama kita lihat mana yang lebih andal antara nilai wajar, saham atau aset. Lalu yang kedua, jika keduanya andal, maka nilai wajar aset yang diserahkan atau digunakan untuk mengukur aset yang kita terima. Lalu ada hibah pemerintah, di mana ini kita, tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas memenuhi persyaratan dan hibah akan diperoleh. Next. Nah, di sini ada pertukaran aset. Biaya yang perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar, kecuali, ada kecualinya, ini ada dua, tidak memiliki substansi komersial. Lalu ada nilai wajar aset yang kita terima akan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Nah, biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Ini ada pengukuran setelah pengakuan awal, itu ada beberapa entitas yang harus kita, pilih antara 2 cost model dan juga revaluation model, di mana cost model ini adalah sebagai kebijakan akuntansi, sedangkan kalau revaluation model itu yang menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset dalam kelompok yang sama. Next. Nah, kalau cost model setelah diakui sebagai aset, maka aset tetap dicatat sebesar, biaya perolehan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan kalau revaluation model setelah kita akui sebagai aset, maka aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasinya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan dan juga akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasinya. Next. Berikut di sini ada penyusutan atau biasanya disebut depresiasi. Nah, depresiasi ini biasanya adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Beban penyusutan ini harus diakui pada laporan laba rugi setiap periode, dan penyusutan aset ini dimulai saat aset telah siap digunakan. Misalnya seperti kita baru membeli mesin, dan saat mesin itu sudah selesai diinstalasi dan akan digunakan untuk operasional, di saat itulah kita akan mendepresiasikan mesin tersebut. Nah, di sini ada 3 metode penyusutan, yaitu straight line. Straight line ini metodenya ini menghasilkan beban penyusutan yang tetap sepanjang umur selagi masa manfaat dan nilai residunya itu tidak berubah. Yang kedua ada unit of activity method, yaitu menghasilkan pembebanannya itu sesuai dengan jumlah masa pakai aset tersebut. Seperti kalau mobil, beberapa sesuai jarak yang dia tempuh, atau seperti mesin, seberapa lama mesin tersebut beroperasi.
Dan yang ketiga ada declining balance method. Dan ini menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Nah, dan berikutnya ada penghentian pengakuan. Pertama, mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah yang tercatat aset. Kedua, menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang digantikan tanpa memperlihatkan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika tidak praktis, biaya perolehan ini sama dengan biaya perolehan yang digantikan. Nah, apa saja yang diungkapkan terkait aset tetap di CALK? Ada dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan utang, jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan, jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan, pemilihan metode akuntansi dan perubahan estimasi. Berikut ada pengungkapan revaluasi, yaitu dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva, tanggal efektif penilaian, nama penilai independen bila ada, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, jumlah tercatat setiap jenis aktiva, dan surplus penilaian kembali neraca. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.